Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk pembelajaran hari ini, sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Yang masih dipimpin oleh Pak Guru. Doa dimulai. Selesai. Pembelajaran hari ini tentang hukum qalqalah. Tahu hukum qalqalah kan? Tujuan dari mempelajari hukum qalqalah ini supaya para siswa atau kalian mengetahui pengertian qalqalah sendiri. Yang kedua, menyebut huruf-huruf qalqalah, dan kalian itu bisa menyebut huruf qalqalah, dan juga mengetahui apa saja jenis-jenis qalqalah itu sendiri. Untuk hukum qalqalah tersebut itu wajib, bukan wajib, harus kita pelajari supaya kita membaca Al-Quran itu kita tepat dan juga asik, supaya benarlah bacaannya itu. Ya, jadi banyak hukum bacaan dalam Al-Quran, tapi sekarang kita mempelajari tentang hukum qalqalah. Baiklah, langsung saja ke materi tentang hukum qalqalah. Mungkin ada beberapa yang tahu untuk kalian tentang hukum qalqalah. Hukum qalqalah itu secara bahasa artinya getaran atau mantul atau membalik. Pengertian qalqalah secara istilah itu memantul atau getaran suara ketika membaca kalimat yang terdapat huruf berharap sukun asli atau sukun karena wakof atau diwakofkan. Jadi jika membaca huruf tersebut, huruf yang sudah ditertera itu, hurufnya qalqalah itu ada 5: Qaf, To, Ba, Jim, Dal. Nah, itu memantul. Contohnya itu seperti ini, kabar. Nah, itu kan memantul, itu namanya qalqalah. Biasanya itu qalqalah itu, hukum qalqalah itu berada di akhir sebuah ayat di dalam Al-Quran. Tidak semua, cuma beberapa, kebanyakan itu di akhir ayat. Ada 2 pembagian qalqalah. Yang pertama, qalqalah sugro. Apa sugro tersebut? Kok dinamakan qalqalah sugro? Qalqalah sugro itu kecil. Jadi qalqalah sugro menurut istilah ialah jika huruf qalqalah berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat. Nah, untuk yang tadi Pak Guru bilang itu kebanyakan di akhir ayat. Nah, itu untuk qalqalah kubro. Nah, sedangkan qalqalah sugro tersebut ini di tengah-tengah ayat. Nah, jadi jika bertemu huruf Qaf, To, Ba, Jim, Dal dengan berharokat sukun asli,
berada di tengah kalimat itu harus dibaca kol-kolah. Contohnya razaqnahum, habla. Nah, itu kan di tengah-tengah kalimat. Nah, itu namanya kol-kolah sukro. Jadi tidak terlalu nampak lah, namanya sukro kan tidak kecil kan. Jadi mantulnya itu tidak terlalu nampak. Razaqnahum. Nah, untuk kol-kolah kubro, nah, mungkin kalau mau lanjut, saya tanya dulu, mungkin ada yang kurang paham tentang kol-kolah sukro. Kalau sudah paham semua, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kol-kolah kubro. Kubro itu artinya besar. Nah, kata Pak Guru tadi, jika sukro itu di tengah kalimat, sukro di akhir kalimat. Nah, pengertian kol-kolah kubro tersebut ialah jika huruf kol-kolah berharakat sukun karena diwakafkan, yaitu berada di akhir kalimat. Nah, sudah jelas kan di pengertiannya, berharakat sukun yang diwakafkan, yang berada di akhir kalimat. Nah, jadi jika bertemu dengan huruf qaf, tof, to, ba, jim, dal di akhir kalimat, nah itu berharakat sukun karena diwakafkan. Di akhir kalimat kan semua diwakafkan kan? Jadi semua huruf itu mati atau sukun, dibaca sukun. Nah, jadi itu harus dibaca kol-kolah sukro. Contoh dari kol-kolah sukro tersebut itu ma khalaq. Nah, itu kan jelas, jadi besar. Nah, la syadid. Itu kan jelas, mantulnya itu jelas. Kalau di akhir kalimat kan tidak ada huruf lagi setelah huruf kol-kolah itu. Nah, jadi mantulnya itu jelas. Nah, Pak Guru sudah memberi sebuah ayat tentang itu yang sudah saya Pak Guru kirimi. Nah, ini surat tujuan Pak Guru memberi surat ini untuk memberikan kayak tugas, tapi bukan PR, untuk mencari huruf kol-kolah sukro ataupun kol-kolah kubro yang ada di surat ini, surat tersebut. Kan saya Pak Guru sudah mengirimi lewat via sosmed, via WhatsApp, yang dikirim langsung sama ke orang tua kalian. Jadi untuk membantu mempermudah kalian untuk membaca surat tersebut, jadi minta tolonglah kepada orang tua. Ya, tugasnya itu ya gampang, cuma mencari hukum kol-kolah yang ada di surat ini, entah kol-kolah kubro atau kol-kolah sukro. Semua dari ayat 1 sampai ayat 10, kan ada 10 ayat. Nah, untuk sistem penilaiannya, untuk sistem pengumpulannya ya, juga lewat via online, via WhatsApp bisa. Nah, itu ditulis di kertas. Nah, itu kan ada surat. Nah, itu di garis bawahi
yang hukum ini hukum bacaan qalqalah sukro atau kubro, itu di garis bawahi yang ada hukum qalqalahnya. Nah, kalau sudah nanti bisa difoto untuk masalah pengumpulan tugasnya. Mudah kan? Tugasnya cuma melingkari atau menggarisbawahi ayat yang mengandung bacaan hukum qalqalah. Semua hukum qalqalah atau hukum qalqalah sukro dari ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan ke guru bagaimana pengumpulan tugasnya. Tapi sudah saya jelaskan tadi, untuk pengumpulan tugasnya cukup lewat foto dan dikirim ke via online atau WhatsApp ke Pak Guru. Nah, itu tugas untuk supaya kalian lebih memahami tentang hukum qalqalah. Kan enak, sudah jelaskan langsung praktek. Jadi kalian itu tidak cuma mendengarkan, tapi langsung praktek. Itu lebih gampang, lebih enak untuk menjelaskan, paham. Kalau sudah dirasa cukup pembelajaran hari ini, sebelum diakhiri, mungkin ada yang kurang paham tentang penjelasan hukum qalqalah yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Jika dirasa jelas semua, Pak Guru menyimpulkan tentang materi ini bahwa qalqalah itu artinya getar. Nah, betul atau tadi huruf qalqalah itu ada 5. Ingat, qaf, ta, ba, jim, dal. Dan pembagian qalqalah itu ada 2. Yang pertama sukro, yang artinya kecil, yang berada di tengah kalimat. Yang kedua kubro, artinya besar, berharakat sukun, yang diwakilkan di akhir kalimat. Jadi ciri-cirinya sudah jelas. Kalau sukro itu di tengah kalimat, kalau kubro itu di tengah di akhir kalimat. Jika sudah jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya. Tugasnya dikerjakan, jangan lupa. Untuk pengumpulannya terserah. Nah, kalau sudah, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.